Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan sholat tarawih, lanjut dengan kajian. Dan ini untuk yang pertama kalinya di Ramadan ini saya kajian pasca tarawih. Jamaahnya insya Allah nggak ngantuk, Pak? Enggak. Buatan ya. Sampai jam pinten, Pak? Dugi jam pinten biasa nih? Jam 10. Baik. Kalau menurut panitia, kita mau mengambil tema barisan orang yang tertipu dengan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim, Allah kasih kesadaran kepada kita bahwa hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Dan bagian yang dihisab adalah urusan dunia. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, seperti apa hakikat dari dunia? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi adzab. Dunia itu awalnya melelahkan. Setiap orang yang mencari dunia dia capek. Kadang harus berantem dengan orang lain, kadang harus berurusan dengan pajak, harus berurusan dengan perizinan, harus ini, harus ini. Anda mungkin lebih paham daripada saya. Wa akhiruhu fana, dan ujungnya fana. Semuanya pasti akan dia tinggalkan. Entah orangnya yang mati duluan sebelum dunianya habis, atau dunianya habis sebelum orangnya mati. Pasti dia akan berpisah dengan dunianya. Fi halalihi hisabun wa fi haramihi adab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Nggak ada pilihan yang ketiga. Sehingga siapapun yang dia memiliki dunia, keadaannya seperti ini. Karena itulah Nabi SAW ingatkan kepada umatnya untuk menyadari akan keberadaan hisab terhadap harta. Bahkan hisab ini termasuk bagian yang terkecil. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kelak di hari kiamat kaki seorang hamba nggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. 2 pintu dalam urusan dunia kita akan ditanya oleh Allah. Pintu masuk dan pintu keluar. Makanya orang tidak boleh berpikir, yang penting kan saya kerja halal, yang penting harta saya harta halal. Karena kita masih punya tanggung jawab yang kedua, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan. Ada orang yang dia mungkin berhasil dari sisi mendapatkannya dengan cara halal, tapi terkadang dia gagal ketika dia memanfaatkan. Yang terkecil itu contohnya apa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Air putih yang Anda minum. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, awwalu ma yus'alul abdu 'anid dunya yaqulullahu ta'ala alam nusihha jismak wa nurwika min ma'in barid. Pertama kali yang nanti akan ditanya oleh Allah dari hamba terkait urusan harta adalah, bukankah aku telah memberikan kesehatan kepada jasadmu? Bukankah aku telah memberikan minuman yang segar kepadamu? Coba kalau misalnya nggak ada air putih, hidup ini rasanya gimana, Pak? Bapak tiap hari dikasih susu terus tanpa air putih. Bosan. Anda akan kehausan. Kita mungkin akan kehausan. Sehingga kadang kita sudah minum sirup ini, minum es degan, minum ini, minum teh dan seterusnya. Kalau belum minum air putih, rasanya pripun, Pak? Seperti belum lega.
Tapi ini Masya Allah akan dihisap. Kalau air putih saja dihisap, kira-kira iPhone dihisap nggak? Lebih dihisap. Nah, kesadaran seperti inilah yang perlu kita bangun agar setiap hamba dia berhati-hati. Karena orang itu kalau punya prinsip bahwasanya akan ada tanda bahaya, manusia itu akan melakukan eling lan waspodo. Dia ingat dan selalu waspada. Jangan sampai nanti harta yang dia miliki menjadi sumber petaka kelak di hari kiamat. Tapi yang terjadi bagaimana? Manusia demikian bangga dengan dunia. Dan fenomena orang yang bangga dengan dunia itu bisa kita lihat dalam kehidupan nyata di sekitar kita. Contohnya apa saja, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebutkan dulu tentang bagaimana Al-Quran berbicara mengenai fenomena orang yang bangga terhadap dunia. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata. Mereka merasa bangga dengan dunia, padahal dunia itu hanyalah kenikmatan yang sifatnya sementara. Di ayat yang lain Allah menceritakan tentang manusia yang dulu diberi oleh Allah harta yang sangat banyak. Siapa namanya, Pak? Qarun. Sampai kata orang keduk-keduk ya, gali sumur, nemu harta berharga, nyebutnya apa? Hartanya harta karun. Harta karun ya, harta karun ya. Apa Qarun sampai Jogja, Pak? Mungkin hartanya terdampar sampai Jogja. Jadi saking kayanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci dari perbendaharaan harta Qarun itu la tanu'u bil usbah uli quwwah, hanya bisa diangkat oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Saking banyaknya, itu baru kuncinya loh, Pak. Kuncinya saja kalau dikumpulkan untuk bisa diangkut itu harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat-kuat. Idh qala lahu qaumuh, ingatlah ketika kaumnya memberikan arahan kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu merasa bangga dengan duniamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencintai orang yang bangga dengan dunia. Allah tidak mencintai orang yang bangga dengan dunia. Dan menjadi hamba yang tidak dicintai oleh Allah itu bahaya. Kita saja kalau kemudian dikomentari oleh orang tua kita, aku tidak suka sama kamu, mungkin sebagai anak kita akan sedih, karena kita mengharapkan cintanya orang tua kepada kita. Seorang hamba yang berharap cintanya Allah, tapi ada sebagian di antara mereka yang tidak dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah praktek terlalu bangga dengan dunia. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu merasa bangga dengan duniamu, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang bangga dengan dunia. Sekarang kita akan lihat contoh orang yang bangga dengan dunia. Dengan keberadaan fenomena di masa sekarang dan dengan melihat contoh nyata, bisa jadi kita termasuk bagian di sana, tapi perlu untuk segera kita sadari. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah mencela manusia yang dia suka mengumpulkan harta. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Celakalah humazah lumazah. Di antara karakternya adalah alladzi jama'a malan wa addada, yaitu orang yang suka ngelumpuk-lumpuk dunia, mengumpulkan harta, wa addadahu, dan dia menghitung-hitungnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia merasa senang kalau lihat duit, sehingga dia itu punya hobi senang ngitung duit. Sebelum tidur ngitung duit, utuh ditaruh lagi. Bangun tidur buka lemari dihitung lagi, utuh taruh lagi. Mau berangkat dihitung utuh taruh lagi. Pulang dari safar ngitung duit utuh taruh lagi. Berpadu karo bojone stres ngitung duit mari. Itu dulu. Tafsir ini disampaikan untuk fenomena masa silam. Kalau sekarang contohnya apa, Pak? Cek saldo. Sehingga dikit-dikit cek saldo, dikit-dikit cek saldo. Begitu dia cek saldo, lihat banyak nol di saldonya,
guyang-guyu, seneng itu. Kenapa? Isinya apa? Banyak. Sehingga terkadang ada orang nggak punya kerjaan, mampir ATM itu bukan untuk narik duit, Pak. Cek saldo. Ngapa Mas? Mampir ATM. Apa ya? Cek saldo. Masya Allah. Jamaah umroh cek saldo. Kan di sana ada ATM, walaupun nanti cek saldo pakai keluarnya adalah angka real. Wah, dapat punya sekian real berarti saya. Subhanallah. Ini contoh fenomena bangga dengan dunia yang telah disinggung dalam Al-Quran. Alladzi jama'a malan wa'addada, yang dia suka ngumpul-ngumpul harta, wa'addadahu, dan dia suka menghitung-hitungnya. Dia merasa senang dengan itu. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka, dia mengira bahasanya hartanya itu bisa membuat dirinya kekal. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak manusia yang tidak percaya kalau dia akan mati? Pernah ketemu Pak? Belum pernah ya? Orang ateis itu yakin nggak kalau dia mati Pak? Yakin. Non muslim yakin nggak kalau dia mati? Yakin. Sehingga kita dengan non muslim itu sepakat bahwa kita semuanya pasti mati. Yang beda adalah ada apa pasca kematian. Antara kita dan mereka beda. Dulu orang musyrikin, mereka itu tidak percaya kalau manusia setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah. Sampai ada salah satu orang musyrik yang sudah tua tapi rewel orangnya, suka menyakiti Nabi SAW. Dia bawa tulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini bawa tulang orang mati, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini ketika tulang ini sudah jadi tanah? Jawabannya gimana? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Sehingga dulu orang musyrik mereka nggak percaya kalau orang itu mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Bahkan sampai di antara mereka ada yang bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ini keyakinan orang musyrik. Makanya dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada banyak sekali penekanan tentang masalah iman kepada hari akhir. Dan iman kepada Allah sering digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu sering sekali digandengkan. Karena orang musyrikin yang didakwahi Nabi SAW dulu, mereka tidak beriman dengan hari akhir. Ada juga mereka yang punya keyakinan bahwa setelah mati pasti ada jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang itu sudah mati, nanti di hari kiamat semuanya dosanya akan terhapus karena sudah ada sang juru selamat. Sehingga antaranya sing rajin ibadah dengan yang tidak rajin ibadah hasilnya sama. Nah, apa bedanya antara yang punya usaha keras dan yang nggak punya usaha keras? Baik. Tapi bagaimana dengan ayat tadi? Kita kembali kepada surat Al-Humazah tadi. Allah mengatakan yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan membuat dirinya jadi kekal. Apa ada orang yang meyakini kalau dia nggak mati? Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Tapi tidak semua realita dicantumkan dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya? Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang berseberangan dengan realita. Tapi tidak semua realita dicantumkan dalam Al-Quran. Bisa dikasih contoh Pak? Sebutkan contoh realita yang nggak ada dalam Al-Quran. Contoh realita yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Kabupaten Sleman ada di provinsi DIY. Salah atau benar? Benar ya? Ada dalam Quran Pak?
Nggak ada. Banyak sekali realita di sekitar kita, tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Perumahan Green Hill ada di Sleman, salah atau benar? Benar. Ada di Quran? Tidak ada. Karena Quran bukan kitab Lauhul Mahfud. Makanya kalau ada orang yang mempertanyakan, Pak, kenapa sih di Quran kok nggak ada pembahasan tentang dinosaurus? Itu benar atau tidak? Ya, masalah benar atau tidak, kita tidak sedang membicarakan itu. Tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Andai pun dinosaurus itu benar, bukan berarti semua realita yang ada di alam ini harus ada dalam Quran. Kalau semua realita ada dalam Quran, Quran seperti Lauhul Mahfud. Bapak bisa lihat takdir. Baik. Lalu bagaimana dengan tadi? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya membuat dia jadi kekal. Apa ada orang yang berkeyakinan kalau dia nggak mati? Kita nggak nemu orang yang punya keyakinan seperti itu. Oleh karena itulah ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dia menyangka kalau hartanya jadi kekal bukan artinya ketika dia punya banyak harta nggak mati-mati. Tapi maksudnya banyak orang yang merasa ketika dia punya harta dia meyakini masa depannya terjamin. Yang jamin itu siapa? Apa ada orang yang bisa menjamin ketika dia kaya raya, punya banyak harta, nanti masa depannya pasti akan sejahtera, keturunannya juga akan sejahtera? Pernah nggak Bapak ketemu ada orang yang ditinggali warisan banyak, tapi anaknya saling membunuh? Ada Pak? Kasus kayak gitu kan? Banyak. Sehingga warisan dari orang tuanya banyak. Begitu orang tuanya mati, antara satu anak dengan anak yang lain jotaan, saling berantem, rebutan, bahkan ada yang saling bunuh-bunuhan. Saya punya teman saya ini nikah dengan seorang wanita. Wanita ini janda. Nah ceritanya, suaminya wanita ini dipukul dengan palu oleh adiknya sendiri gara-gara masalah rebutan warisan bapaknya. Mati. Nah, terus istrinya jadi janda setelah sekian lama, kemudian dinikahi oleh teman saya. Sehingga banyak kasus di sekitar kita, ada orang yang ditinggali warisan, tapi kenyataannya kehidupan mereka dalam berkeluarga makin hancur. Akhirnya antara satu dengan yang lain bermusuhan. Jadi kalau Anda dikasih pilihan, ya, punya warisan tapi berantem, nggak punya warisan tapi akur, pilih mana Pak? Pilih apa? Pilih akur, ya? Walaupun nggak ada warisan. Ya. Warisan akur. Pilih punya warisan akur. Tapi kadang orang kalau sudah masalah harta, nggih nyun sewu, ono sing ora trimo, aku sing ngerawati bapak, saya yang selama ini merawat bapak kok cuman dikasih sekian, harusnya saya minta sekian. Ini ndak terima, rebutan sampai ke pengadilan, harus menyewa pengacara. Itu contoh bahasanya nggak jaminan orang yang punya harta dia bisa merasakan kebahagiaan. Orang kalau bermusuhan dengan orang lain capek nggak Pak? Capek nggak? Capek nggak? Nyun sewu, pernah berantem dengan istrinya Pak? Pernah? Oh pernah. Ini rahasia kita semua Pak ya. Pasangan. Jadi dalam kehidupan berumah tangga mungkin suami istri pernah berantem. Capek nggak Pak kalau berantem tuh? Capek, tapi ra kapok-kapok ya. Sesuk dibaleni meneh. Tayyib. Baiklah, disitulah contoh bahwasanya orang kalau punya musuh, ada seorang yang tidak dia sukai, rasanya nggak enak. Apalagi orang yang tidak dia sukai itu adalah tetangganya sendiri. Kebayang nggak ketika orang itu punya musuh, ternyata musuhnya adalah tetangganya sendiri. Musuhnya adalah saudaranya sendiri. Hidupnya sangat tidak bahagia. Mau ke sana, wah kodi ini ketemu wae gak enak. Maka andaikan misalnya dalam satu masjid ini ada satu orang saja yang bapak benci, begitu sampai di masjid ketemu sandalnya aja sudah sakit hati kita. Kok iki ono ning kene iki. Akhirnya digolek inti wong. Oh, guys, sing ning paling guri. Dia akan cari posisi
Yang menjauh, dia paling belakang, saya akan paling depan jadi imam. Baik, itulah keadaan seorang manusia kalau dia punya musuh. Dan kenyataannya ada sebagian orang yang dia justru bermusuhan dengan orang lain disebabkan karena rebutan harta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah lapangkan dunia ini kepada hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi, saling tegang antara satu dengan yang lain, bermusuhan, rebutan dan seterusnya. Nabi SAW cerita realita di akhir zaman ketika gunung emas itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 orang yang dia berusaha untuk merebut, yang mati berapa? 99. Dari 100 orang yang berusaha merebut, yang mati 99. Karena di akhir zaman emas itu akan dikeluarkan oleh Allah. Maka mineral bumi itu bukan semakin berkurang, mineral bumi itu makin lama makin banyak. Masya Allah. Sehingga kalau sekarang kan orang sedang rebutan ya, negara ini punya simpanan emas sekian, Amerika paling banyak, nah, ini negara ini punya simpanan emas, Indonesia masih di bawah metu ya. Sehingga gunung-gunung di Indonesia dikerui sama Amerika. Sudahlah, nggak usah khawatir. Kalaupun misalnya Amerika bisa mengumpulkan emas segede gunung, besok di akhir zaman emasnya dikeluarkan oleh Allah dan nggak laku. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ada orang yang ketika di akhir zaman dia mau bersedekah membagi emas, banyak orang mengatakan la arabalana fihi, kami nggak punya selera dengan emas. Bagi emas nggak ada yang mau terima. Sekarang saja mungkin lagi naik harganya, tapi besok tidak ada harganya. Tiga no pitik ratuyan. Itu karena mereka tertipu dengan dunia. Dia berebut dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dan dia meyakini dengan adanya harta akan membuat hidupnya jadi sejahtera, jadi sentosa, jadi terjamin, dan padahal tidak ada yang bisa jamin. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, hukum jadi orang kaya hukumnya boleh. Cuman ada yang lebih tinggi daripada sebatas kaya. Saya mau tanya, kaya itu prestasi ataukah potensi? Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti yang paling sugih paling berprestasi. Nah, kita diciptakan sama, punya sama 24 jam. Yeah. Ada yang miskin, ada yang kaya, maka yang kaya lebih berprestasi. Menyalahkan takdir. Gimana Pak? Dan itu akhirnya menyalahkan takdir. Waktu memang takdir itu miskinnya begitu. Menyalahkan takdir. Diri, ya. Bukan, saya tanya, kaya itu prestasi atau potensi? Prestasi. Sehingga orang yang berprestasi adalah orang Kerja keras dan sebagainya. kaya. Kalau kaya tanpa bekerja, prestasi atau tidak? Kejugurukan gunung kembang, langsung dapat warisan gede, sugih. Itu prestasi atau potensi? Prestasi orang tuanya. Anaknya kecipratan, prestasi orang tuanya. Baik. Nabi itu kaya atau miskin? Kaya raya. Kaya raya. Pembuktiannya apa? Apa namanya? Bisa mungkin semua dari apa namanya harta-harta yang ramah-ramah seperti pada sebagainya. Bisa memimpin. Iya, kaya hatinya, terbuka kalbunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapurnya pernah tidak ngepul selama 2 bulan karena tidak ada bahan makanan. Memang satu momentum tertentu terkadang beliau memiliki banyak sekali harta rampasan, tapi efisiensi yang terjadi pada diri Nabi SAW semuanya dilepas untuk memberi manfaat bagi umat. Maka sejatinya di sini ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Punya jabatan,
punya kepandaian, punya kekayaan, itu sebenarnya prestasi ataukah potensi? Bapak lebih milih mana, Pak? Orang kaya tapi goblok atau orang pinter tapi miskin? Ya, pinter. Iyalah, pilih pada gak enak. Pilihan jawaban itu mesti semuanya menjebak. Jadi kalau ada orang yang misalnya dua lelaki melamar putri Bapak, pinter kere, kaya goblok, pilih mana, Pak? Kaya lah. Oke. Baik. Artinya apa? Ini semuanya sejatinya di dataran potensi. Kapan itu jadi prestasi? Ketika itu bisa memberi manfaat bagi yang lain, barulah bisa disebut prestasi. Sehingga pejabat tapi hanya untuk kepentingan dirinya, itu berprestasi atau tidak? Tidak. Ya, orang kaya tapi hanya untuk kepentingan dirinya? Tidak. Orang pinter hanya untuk dirinya? Kurang lebih juga sama. Kapan seseorang itu bisa disebut berprestasi? Saat potensi yang dia punya bisa memberi manfaat bagi yang lain. Makanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang potensi itu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di zaman jahiliyah karena dia punya banyak potensi, itulah yang nanti akan jadi orang terbaik ketika dia masuk Islam, idza faquhu, ketika dia paham agama. Kaitannya dengan ini adalah ada potensi digambarkan Nabi SAW seperti barang tambang. Barang tambang itu ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C dengan nilai yang beragam. Ada yang dikit harganya mahal, ada yang segunung harganya sama dengan yang sedikit tadi. Tapi ini semuanya akan bernilai jika memberi manfaat. Karena itu beliau katakan, kalau orangnya paham agama dan dia memberikan manfaat bagi agama, di saat itulah dia baru bisa jadi orang yang berprestasi. Makanya doanya orang tua pada waktu bapak ibu diakikahi pripun? Semoga jadi anak yang soleh atau soleha, terus berguna atau kaya? Kaya raya, punya jabatan yang tinggi. Karena nemu nggih Pak, kalau akikah ada doa kayak gitu, pernah nggak? Semoga jadi anak yang soleh soleha, kaya raya, sugih mblegedu, jabatannya tinggi, jadi presiden. Ada pernah? Pernah nemu Pak? Kenapa orang tua nggak berdoa seperti itu? Kadang ada orang misalnya anaknya lahir, terus ari-arinya biasanya ditaruh mana? Sisi kanan atau kiri rumah, ya? Dikubur, dikasih apa Pak? Gunting, jarum, kadang apa? Kenapa dikasih gunting? Oh, biar besok pinter gunting, pinter jahit. Kasih jarum, dikasih pulpen. Pak, nek pengen anaknya sukses kasih emas Pak. Jadi pengusaha emas. Nah, ini kan keyakinan-keyakinan yang nggak berdasar. Tapi orang tua itu punya satu doa yang seragam. Kita semuanya didoakan yang sama. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa, bangsa, agama, RT, RW, lurah. Itu nek bayi ini so protes-protes. Bapak pingin saya jadi anak serbaguna, bapak ibu raiso kok. Tapi itulah harapan. Makanya kira-kira kalau Anda ditanya, sudah berapa persen mewujudkan harapan orang tua untuk jadi hamba yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan? Disitulah sejatinya prestasi yang digandaki oleh orang tua. Nah, maka Nabi SAW ngasih contoh kekayaan yang beliau miliki, efisiensinya 100%, semuanya dikasihkan. Sampai beliau pernah mengatakan, beliau pernah satu ketika sholat jamaah, begitu selesai salam langsung beliau keluar dari masjid. Kemudian beliau ngambil seonggok emas, lalu beliau datang ke masjid dan beliau mengatakan, aku ingat di rumahku tadi ada tibron min dahab, sebuah perhiasan emas, dan aku belum bagikan kepada orang lain.
Itu sampai kepikiran ketika sholat, karena beliau tidak punya sifat suka menyimpan dan dipakai untuk kepentingan pribadi. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah arahan hakikat dari rizki. Beliau mengatakan, beliau pernah membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur. Terus beliau berhenti. Berlomba-lomba mengumpulkan harta telah melalaikan kalian. Lalu setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini kekayaanku. Wahallaka mim malika ya bena Adam. Padahal hakikat dari hartamu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari harta kita hanya ada 3 kemungkinan. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang kita kumpulkan belum tentu jadi harta kita. Ada nggak orang yang mengumpulkan tapi tidak memanfaatkan? Banyak ya. Sehingga ada orang yang kaya tapi mau nikah lagi nggak berani. Termasuk nggak kayak? Termasuk nggak? Nah, kecuali beliau. Masih 1 slot lagi. Oh, masih ada 1 slot lagi. Ada orang yang dia kaya, untuk beli makanan gampang, tapi hidupnya penuh pantangan. Mangan tongseng, wedi kolesterol. Mangan gule, mangan mangan ini takut gula, Pak. Es krim ketoke enak tapi wedi gula. Ini ketoke enak, wah asam urat. Nggih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala batasi kemampuan dia untuk bisa menikmati dunia. Ada orang yang dia kaya tapi makannya sedikit, cuman 3 sendok. Saya itu sehari cuman dibatasi ya Pak, hanya boleh 3 sendok nasi. Pengen nih iso yo imbo sing oke, cuman karena dia nggak mau, dia ada pantangan, hanya 3 sendok nasi. Ada sebagian orang yang mungkin mengalami pantangan-pantangan tertentu. Jadi orang ini hanya pintar mengumpulkan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Sehingga sejatinya harta yang menjadi milik kita adalah apa yang melayani kita. Mungkin ada di antara bapak ibu ya, istrinya senang belanja sehingga di rumah itu penuh dengan Tupperware. Masya Allah. Punten. Suaminya mau pakai dimarahi, segelnya belum dibuka, mau dipasang di etalase di rumahnya. Iki nggo apa to Bu? Wis mbah, pokoke sing penting dipajang. Baik. Gelas yang Anda pakai sehari-hari berapa? 1. Mungkin 3 kotor cuci nggih, Pak. Pakai lagi, kotor cuci, pakai lagi. Dengan yang disimpan sama istrinya banyak. Nggih. Kadang kan nyimpen sampai sekian lusin, piring sekian tumpuk yang lusin. Tinggal apa toh? Yes, koleksi. Disewakan. Tembun dia ada penyewaan. Di sini ada, masya Allah. Nek di sini mungkin masih Pak ya. Zaman sekarang jarang. Jadi jaga-jaga wonten tamu, nggih, laras. Jaga-jaga ada tamu. Tapi belum tentu setahun sekali. Akhirnya jadi sarang kecoa. Itu fenomena ada orang yang bangga mengumpulkan, tapi belum tentu dia bisa memanfaatkan. Makanya barangkali kita perlu mulai berpikir ya, apa yang ada di rekening, apa yang kita kumpulkan, mungkin kita punya emas dan seterusnya. Mungkin di posisi saat ini kita lebih pintar mengumpulkan daripada memanfaatkan. Dan apa yang kita kumpulkan barangkali jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita manfaatkan. Sehingga kalau ingin kaya yang sejatinya adalah
bagaimana harta itu bisa melayani kita, bukan kita yang melayani harta. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Baik, saya nggak tahu keputusan takmir sampai jam berapa. Kita kembalikan ke takmir. Monggo, barangkali waktu selanjutnya. Menjawab. Gimana Mas? Gimana? Tanya aja. Oh baik. Beliau mempersilahkan barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu. Tidak ada. Serah betah ini Mas. Oh oke. Tadi apa disampaikan apa namanya? Ada yang kaya, ada miskin, terus bermanfaatan, ada prestasi, ada potensi dan sebagainya kan gitu kan. Sebenarnya Allah itu kan maha adil. Kalau kita nggak pilih-pilih kok. Sebenarnya dilahirkan, dititipkan dari orangnya dia, hidup sama, kasih waktu 24 jam juga. Cuman ada batasan-batasannya kan. Nah kadang-kadang kita ini menimbulkan berlebihan kan. Padahal sebenarnya pemekatan yang ada di kita, entah itu kekayaan, entah itu kita, entah itu anak-anak kita, kadang-kadang itu mengalahkan dari apa namanya kita ingin sama Allah. Jadi apa namanya sebenarnya bahwa apa namanya di dalam Al-Quran juga saya pernah baca bahwa Rasul itu juga tugasnya salah satunya ada menghidupkan orang mati. Mukjizat. Itu bukan tugas, tapi mukjizat. Sebenarnya kan itu menyalahin apa namanya kalau misalnya kita menerimanya secara syariat, berarti nyalahin Tuhan dong. Sebenarnya mati sini, maksud saya mungkin ya itu menghidupkan kesadaran. Kita nggak sadar bahwa tadi asalnya dari Allah kepada Allah kan gitu. Terus misalnya apa namanya mukjizat ada lagi dia apa namanya menyembuhkan orang penyakit kulit kan gitu. Biasanya kita itu hanya kulit-kulitnya aja, tidak dengan isinya. Seperti tadi misalnya apa namanya kalau Al-Quran ini ada yang fakta tapi tidak tertulis dalam Al-Quran mushaf. Sebenarnya kan Al-Quran sejati itu ya kalamullah kan. Itu kan menjadi sunatullah kan. Al-Quran adalah kalamullah, betul? Iya kan gitu. Jadi yang tidak tertulis itu lebih banyak daripada yang di dalam mushaf itu. Yang tidak tercantum di Quran ya banyak. Iya makanya di dalam Al-Quran tidak ada. Dia itu apa tumbuhan pohon itu jadikan pena seluruh hal terus ma'nafidat kalimatullah. Itu untuk nulis apa namanya kalimat Allah nggak cukup. Ya karena kalau cuma nulis apa mushaf aja sedikit aja kita putarnya. Berarti kan banyak gitu kan. Nah ini yang apa namanya kadang-kadang kesadaran ini tidak disampaikan oleh ustadz ini kepada jamaah-jamaahnya. Kesadaran ini tidak disampaikan. Tapi Bapak tahu dari mana? Gimana? Bapak sudah ngerti ya? Sudah sadar di posisi ini. Makanya saya ini banyak ngikutin nih. Gitu. Kajian-kajian ini kan gitu. Kan saya ini dong apa? Ini kan masalah persepsi sebenarnya kan gitu. Sama persepsikan apa ustadz ini itu berbeda semua. Siap. Iya kan gitu. Cuman kita nggak tahu tujuan sejatinya apa sih. Sebenarnya kan tadi itu kayak mukjizat Rasul tadi menghidupkan orang mati kan gitu. Jadi menimbulkan apa kesadaran kan gitu. Kesadaran kita akan apa? Bahwa kita tuh berasal dari Allah, Allah dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang Baik, jadi mukjizat itu bukan tugas. Mukjizat itu pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah utusan Allah, sehingga beberapa dari orang-orang yang didakwai mereka minta bukti. Dan Allah memberikan mukjizat kepada masing-masing nabi sesuai dengan kebutuhan, melihat kondisi masyarakatnya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam karena masyarakatnya itu tergila-gila dengan ilmu sihir, sehingga Allah Subhanahu wa taala letakkan mukjizatnya di tongkat dominan. Maka pada saat Fir'aun dia didakwai oleh Musa, kemudian Musa mengatakan kepada Fir'aun, awalau ji'tuka bi ayatin, akan aku datangkan kepadamu tanda dari mukjizatku. Qala fa'ti biha. Kemudian Fir'aun mengatakan sekarang datangkan. Kemudian dilemparkan tongkatnya berubah jadi ular, dan itu ular asli, Pak. Loh, apakah ini tidak menyalahi Allah? Jawabannya tidak, karena Allah yang menghendaki itu. Allah yang menciptakan tongkat itu berubah jadi ular. Nah, demikian pula yang terjadi pada Nabi Isa. Kita wajib meyakini bahwa mukjizat Nabi Isa itu hakiki. Dan di masa Nabi Isa,
orang itu tergila-gila dengan ilmu kedokteran. Maka orang hebat itu ketika dia punya kemampuan dalam bidang kedokteran. Karena itu dominan mukjizatnya Nabi Isa di ranah masalah kedokteran. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biidznillah. Aku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, akmah, wal abros, orang yang kena penyakit kulit, dengan izin Allah. Padahal kedokteran ketika itu nggak bisa. Wa uhyil mauta biidznillah, dan aku bisa hidupkan orang mati dengan izin Allah. Sebelumnya zaman Nabi Isa juga ada, ketika sapi yang sudah disembelih itu dipukulkan kepada orang yang sudah mati, dia hidup terus dia bicara. Dan itu bagian dari tanda kuasa Allah yang ditampakkan melalui sang Nabi, sehingga dia tidak menyalahi takdir Allah, ketetapan Allah. Begitu. Al-Quran kenapa terbatas? Karena Quran itu bukan kitab takdir, tapi Quran kitab bimbingan. Isinya berita, perintah, dan larangan serta aturan. 4 ini kalau bisa dirangkum. Ada berita, nah berita inilah cerita tentang orang masa silam, para nabi, musuhnya para nabi, dan seterusnya. Ada perintah, ada larangan seperti yang kita tahu, dan ada aturan, bagaimana cara bagi waris yang benar, bagaimana aturan dalam hidup berkeluarga, dan seterusnya. Sehingga dia bisa berfungsi sebagai bimbingan. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu. Masya Allah. Tambah dalui gitu. Jadi ini sedikit keluar dari konteks tentang barisan tadi ya. Tentang? Cuman ini sedikit masalah harta terkait dengan tadi yang dicontohkan pada saat Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan efisiensi harta itu. Nah, di sini ada kondisi di mana keutamaan salah satu kita sebagai pemilik keluarga kan meninggalkan turunan, anak turunan itu apa istilahnya itu sesuatu yang kuat gitu. Ada yang buat ilmu, buat harta segala macam. Nah, kemudian satu sisi juga nggak bisa saya bayangkan ketika kita mencontoh seperti itu di zaman sekarang ini ya, kita punya harta langsung keluarkan semua itu ya. Iya, anak harus membayar PP, sumbangan. konteksnya tidak apa, sehingga utamanya bisa kita dapatkan. Sama kemudian ketika kita memiliki sebuah visi ke depan gitu, misalnya ingin apa pencapaian bisnisnya. Ya. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan mengenai Nabi SAW, beliau itu manusia yang tidak boleh punya warisan, dan semua para nabi tidak boleh punya warisan, mulai dari nabi pertama sampai yang terakhir. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Sampai pernyataan Sulaiman dapat warisan dari Nabi Dawud, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud, itu ditafsirkan oleh para ulama bukan warisan hartanya Dawud, tapi warisan 2 hal, warisan kerajaan dan warisan kenabian. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi seorang nabi, dan Nabi Sulaiman meneruskan kepemimpinan bapaknya Nabi Daud alaihissalam. Karena para nabi tidak boleh punya warisan, sedangkan kaum muslimin boleh punya warisan. Apa buktinya? Adanya aturan warisan. Kalau aturannya ada, berarti kan objeknya ada. Karena itu punya warisan tidak disalahkan. Nah, kita bicara yang ideal, sehingga tadi kita contohkan seperti ini untuk memberi kesadaran kepada manusia. Karena kan temanya tertipu harta ya. Kalau ini nggak dibahas Pak, nggak karu-karuan Pak. Ini yang dibahas saja masih nggak karu-karuan, apalagi ini nggak pernah dibahas. Sehingga hidup ini kan seperti mobil berjalan antara gas dan rem. Kita ngasih rem, di sini ada remnya sampai di sini. Dan kenyataannya ketika rem ini diangkat dalam forum-forum kajian, masih banyak orang yang kadang ngeblong. Sehingga kalau dalam urusan harta, Masya Allah, rano aturan. Jangankan ya,
mengambil yang syubhat, yang haram saja dimplok, disikat. Dan realita ini pernah dinyatakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halalin amin haram. Sungguh akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang itu tidak peduli dari mana dia mengambil harta, dari yang halal atau dari yang haram. Sehingga mohon maaf Pak, kalau dulu di zaman sahabat tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan mereka itu level 1. Umar pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhaffatan an nudrika fil haram. Kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Kalau ada 10 peluang yang halal di zaman sekarang, orang kira-kira ngambil berapa? 12. Dia akan ambil 12. Dulu sahabat ada 10 peluang, ambil 9, yang diambil 1, 9 ditinggalkan. Karena mereka punya prinsip warok tadi, hati-hati dalam urusan dunia. Nah, kita ajarkan seperti ini untuk jadi rem. Karena kalau nggak kayak gini, kadang kan orang ngeblong, kebablasan. Yang sudah diajarkan saja masih kadang sering banyak yang ngeblong. Sehingga kadang mohon maaf ya, proyek kalau nggak pakai nyogok nggak jalan. Lah piye Pak, sono ning kaya ngono, supaya kudu bayaran. Sogok kanan, sogok kiri, sogok. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari setiap usaha halal yang kita upayakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam mencari harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.